Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu pertengahan bulan Januari 2025. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun. Ambil yang cocoknya ya. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif. Oke. Ada The Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude. Bliss. Ada hubungan yang udah berakhir. Tidak ada kesempatan kedua katanya. Dan ada keinginan untuk berkembang dan bertransformasi, memiliki kehidupan yang baru. Ya, dan untuk abundance, keep a positive mindset. Mungkin kamu berusaha sekarang untuk mengubah cara pandang kamu positif ya. Manifest exactly what you want. Kamu ingin bermanifestasi seperti yang kamu inginkan. Gratitude, bliss. Mungkin kamu perlu feeling gratitude. Feeling gratitude itu mensyukuri apa yang dimiliki sekarang. Please. Ada orang gitu ya kan, dia pengen lebih gitu. Kalau kita selalu melihat ke atas, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita nggak akan pernah merasa puas gitu ya kan. Padahal bisa jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Ya, jadi supaya kita itu bisa ngerasa tenang, damai, bahagia, diawali dari feeling gratitude dulu. Mensyukuri apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki bisa jadi diinginkan oleh orang lain. Oke, Disney, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Wow, sepertinya ada kompetisi di sini ya. Kompetisi antara kamu dengan orang ketiga. Ada musuh nih. Wow, clever, pinter nih. Malicious, licik, look over your shoulder. The other woman, ada perempuan lain. Bisa jadi bukan perempuan ya. Kalau kamu laki-laki, ya bisa jadi orang ketiga laki-laki lain di kehidupan asmara kamu. Yang pasti ada orang ketiga di sini. Oke, the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Ada hubungan yang semakin berkembang ke fase berikutnya, dan sepertinya ada juga bentuk energi yang harus kamu angkat, harus kamu kembangkan. Kalau nggak kamu rasa ada, harus ditumbuh kembangkan ini, dicultivate itu artinya ya. Inner child, membangkitkan energi kreatif, membangkitkan energi child. Child itu anak yang innocence, dia percaya kebaikan-kebaikan. Dia percaya hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia percaya kebaikan-kebaikan itu ada di dalam setiap diri manusia. Mungkin si dia itu menghadirkan orang ketiga, atau ada orang ketiga yang hadir di tengah-tengah hubungan kalian. Tetapi kalau kamu memiliki pemikiran yang positif, kamu berdoa, mendoakan dia supaya dia mengingat kamu, dia menjadi orang yang memilih kamu, atau mungkin hatinya nggak berpaling dari kamu, mungkin harus mengembangkan pikiran-pikiran positif itu tadi ya. Oke, ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying even over in your head. Saya mengambil kartu, kalau posisi deck ini miliknya seseorang atau situasi yang dealing sama kamu ya. Seperti ada momen, memori, kejadian yang berulang-ulang, terngiang-ngiang di kepalanya. Saya belum tahu ini memori yang bagaimana. Apakah memori yang baik di hubungan kalian atau sebaliknya? Kita lihat ya di sini.
untuk Aquarius. Aquarius. Ups, agak susah nih ya. Ngelompak-ngelompak dia. Ada the King, Five of Wands, dan juga Nine of Pentacles. Ya ampun, tuh udah bottom of the deck-nya, ada Five of Pentacles, dan juga Ace of Swords. Iya, mungkin kamu di sini tak kenapa ya, kadang seperti bisa melihat kejelasan, kadang memiliki clear minded, pikiran kamu kadang terang, kadang kabur untuk mengobservasi apa yang membuat hubungan kamu dengan pasangan dealing dengan konflik, apa yang membuat hubungan kalian itu selalu ini ya, berkonflik, berantem. Dan competition ini dealing ke sini seperti ada orang ketiga ini. Saya ngelihat ini seperti berantem terus sama pasangan ini yang membuat pasangan mungkin ngerasa bosan kali ya, capek. Jadi dia jadi melihat ke opsi yang lain, ke orang lain. Beberapa di antara kamu kompetisi ini bisa jadi dengan orang ketiga. Ada pihak ketiga nih yang ingin merebut pasangan kamu, atau mungkin dari awal kamu menjalin hubungan ini sudah ada pihak ketiga. Jadi lagi memperebutkan ini seseorang di sini ya. Dan sepertinya energi ini adalah sosok yang memiliki financial abundance. Keuangannya lumayan. Kalaupun keuangannya pas-pasan, setidaknya dia ini bisa menghasilkan. Dia pekerja keras. Dia memiliki kemampuan di dalam mengelola bisnis atau keuangannya dengan baik. Bisa jadi ini adalah energi kamu sendiri. Oke, saya klarifikasikan untuk the next-nya ya. Competition orang ketiga, ini seperti apa maksudnya ini? Apakah ini cuma pikiran-pikiran negatif kamu aja, atau memang ada orang ketiganya gitu ya kan? The Snake, The High Priestess. Wow, ada The Snake, The High Priestess. Yep. Saya ngelihat ini kalau di minggu-minggu sebelumnya, saya ngerasa kalau Aquarius itu seperti terkoneksi dengan suara hati. Kalau The High Priestess ini kan intuitive person ya, intuitive energi. Dia itu peka terhadap pertanda pesan-pesan dari semesta. Sebenarnya tanpa dia melihat pun keadaan hubungan dia dengan pasangannya, dia bisa merasakan bahwa pasangan ini benar-benar baik, tulus, jujur, setia apa enggak. Tapi di sini saya melihat karena ada Two of Swords dan juga The Snake, sepertinya kamu lepas kendali. Kamu nggak bisa melihat dengan jelas pasangan kamu ini benar-benar setia apa enggak gitu. Cuman ada di sini semacam konflik batin, memang seperti ada orang ketiga di sini, bukan cuman kamu aja. Dan kehadirannya ini cepat, seperti ada one night stand. Kamu bisa ngerasakan di satu sisi, tapi di sisi lain seperti ada self denial, self deception, seperti enggak, dia enggak kayak gitu kayak macam gitu ya. Oke, kita lihat untuk the butterfly.
Mohon maaf ya kalau agak lama kartunya. Kadang saya harus ngerasakan itu memang benar-benar saya udah harus berhenti apa enggak gitu ya. Enggak asal-asalan juga. Oke, ada The Devil, Three of Pentacles, dan juga Ace of Pentacles. Ada energi The Devil. Wow. The Devil, the Snake, Two of Swords. Ada penantian. Beberapa di antara kamu ada yang menantikan pasangan. Mungkin kamu LDRan nih dengan pasangan kamu ya. Dan ini energi toksik, energi yang semakin kamu semakin kamu membiarkan konflik ini terjadi di dalam hati dan pikiran kamu, maka kamu bisa lose control. Ini semakin gak bisa melihat, semakin bimbang. Dan mungkin keseimbangan di dalam hubungan kamu dengan pasangan bisa jadi timpang dia. Jadi semakin dia timpang nanti, peluang orang ketiga masuk ke dalam hubungan itu memang benar-benar berpotensi besar. Berpotensi besar terjadi atau berpotensi besar mengambil posisi kamu. Kamu mungkin mengharapkan adanya kerjasama, kejujuran. Misalnya kabar dari dia ada, ya kalau aku ngepost foto video kami bersama dia juga kayak gitu. Kalau aku mengirim, kalau aku meminta dia hubungin aku. Semacam ada bentuk kontribusi yang kamu inginkan di dalam hubungan ini. Ngejalin hubungan bukan hanya sekedar hubungan gitu aja, tapi memang ada tujuannya yaitu menikah, komitmen. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu berusaha untuk menumbuh kembangkan energi kamu, memiliki potensi yang lebih baik. Tapi kalau selama ada energi The Devil dan juga The Snake di sini, saya ngerasa ini bakal menjadi tantangan yang besar buat kamu. Ya, untuk The Castle. Ada memang Ace of Pentacles, peluang bagi kamu untuk memenangkan pertandingan nih, kompetisi ini. Mungkin kamu tahu bahwa sebenarnya selain kamu ada lagi orang ketiga. Kamu mungkin tahu itu. Tapi kamu tetap ingin terus berjuang gitu mempertahankan hubungan kamu dengan si dia gitu dengan cara yang menunjukkan potensi, skill, kemampuan, semacam itu. Ada peluang itu gitu. Peluang untuk memenangkan pertandingan ini di barat pertandingan ya. Dan tropinya itu adalah pasangan kamu. Ada memang, tapi ini bakalan menjadi tantangan yang besar. Oke, untuk Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, ya. Sorry. Untuk The Castle ada Queen of Pentacles, Page of Swords. Dan The Moon. Untuk the bottom of the deck ada Four of Pentacles dan juga Nine of Cups. Ya, di bacaan sebelum-sebelumnya ya, saya ngelihat pasangan kamu itu dia akan mempertahankan diri. Dan di sini pun masih ada perasaan itu. Mempertahankan prinsip, idealisme, keyakinan, perspektifnya. Ada semacam idealisme, prinsip hidup dia yang dia pertahankan. Dia bakal ngeproteksi dirinya. Dia akan dia tidak mudah terpengaruh. Dia mungkin akan lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk emosionalnya. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada juga yang berelemen air, Pisces. Kalau nggak Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, walaupun di sini Cups, saya nggak ngelihat ada Cups di sini, lebih dominan ke Pentacles sama Swords ya. Wow. Bisa jadi ini kamu fokus terhadap karir dan juga finansial nih. Semacam ada kompetisi di sini. Persaingan dagang, bisnis. Walaupun ini bacaan asmara bisa juga masuk ke karir ya. Jadi nggak ada salahnya juga menonton bacaan saya di karir dan asmara, disesuaikan aja. Ada Page of Swords. Ini
ada yang stalkingin kamu. Ada bentuk emosional yang imbalance, yang nggak balance ini, uncontrollable, nggak bisa dikontrol. Kalau udah dealing dengan masalah karir dan keuangan, emosinya kalau uang ini bermasalah dia bakal emosional. Pikiran dan perasaannya jadi kabut, sensitif, mudah tersinggung. Jadi dia teringat-ingat ke masa lalu. Dia ulang-ulang lagi mungkin kenangan-kenangan yang menakjubkan, menyenangkan, atau bisa jadi sebaliknya ya. Jadi ingat kenangan-kenangan yang buruk, yang melukai. Saya ngelihat ini beberapa di antara kamu bisa jadi ini adalah punya kamu. Tapi karena ini posisi biasanya diri dengan saya ya, energi yang dealing sama kamu. Dia nih stalkingin orang lama bisa jadi ya. Stalkingin orang lama, ngebanding-bandingin kamu dengan orang lama. Lagi ada perbandingan nih yang dia buat. Dan ini yang memicu emosionalnya itu nggak stabil. Jadi kalau salah ngomong sedikit atau salah gimana bisa jadi konflik, berantem sama si dia. Dan orang ketiga di sini yang seperti yang saya maksud tadi di sini bisa jadi dia mantan nih, udah mantan, tapi bisa jadi ini adalah orang baru yang memiliki potensi bisa menggantikan posisi kamu ya. Oke. Untuk spiritual guidance-nya ada reflection, look inside yourself. Dan juga it is important. Saya mulai dari sini. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ya kalau ada berantem, miskomunikasi, ada perasaan-perasaan nggak nentu, kayaknya perlu deh kamu itu memberikan ruang dulu ya satu sama lain. Kamu menenangkan hati pikiran, kamu juga membiarkan dia menenangkan emosinya. Self reflection untuk melihat atau merasakan pesan-pesan yang disampaikan oleh suara hati kita ya. Sebenarnya dia itu benar-benar sayang apa enggak bisa kita rasakan, atau dia sekarang mungkin lagi on proses untuk mempelajari kamu lebih dalam lagi. Karena di sini saya ngerasa beberapa di antara mereka ini lagi mengobservasi kamu. Karena ada perbandingan nih antara yang lama atau yang baru dengan kamu. Semacam ada seleksi. Lagi nggak nyeleksi dia. Ini si Aquarius ini baik nggak untuk aku ya? Dia ini benar-benar energinya bagus apa enggak ya? Soalnya aku kok merasa kita itu selalu berantem, seperti ada energi toksik di tengah-tengah kita. Seperti itu yang dirasakannya. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Iya, dengan take space tadi, dengan memberi jarak, memberi ruang untuk diri sendiri, kita bisa jadi melihat atau meneliti jauh ke dalam hati dan pikiran kita. Apa sih yang menimbulkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang negatif ini? Ya kan? Mungkin kamu juga ngerasa bisa jadi ini hanya perasaan kamu aja, ada orang ketiga kan gitu. Tapi saya juga nggak bisa ini ya mengatakan ini tidak ada orang ketiga, karena di sini memang benar-benar ada perbandingan yang dia lakukan kamu dengan orang baru atau orang lama. Okay, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Ya, ini waktunya kamu udah fokus sama diri sendiri dulu ya. Jangan, kalau misalnya kita udah berantem gitu kan, kita terus pengen ketemu, pengen bicara terus ya, makin panas ya kan. Apa yang terjadi ya bisa lebih parah dari yang ada sekarang, yang tadinya berantemnya masih cuma 50% jadi 80%. Nah, untuk menghindari itu ya make space, self reflection, lebih fokus terhadap diri sendiri dulu.
love yourself first. Cintai dirimu dulu ya. Maka di sana kalau memang benar-benar dia mencintai kamu, dia akan memilih kamu atau dia akan menghubungi kamu, memberikan kamu kabar. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.